violence. In a family direction, smoking Skokie niggas. Big fan. Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Sebuah film baru menceritakan seorang pahlawan yang akan memberi kalian banyak rasa seperti sadis, takut, lucu, bahkan asa garila. Kalian pada kenal Hulk? Pasti pada tahu atau ya bukan kenal. Oke lah, sama-sama hijau. Tapi si Hulk punya badan kekar besar, bahkan Aderai pun menolak saat ditantang untuk adu panco beberapa tahun yang lalu. Untuk muka oke lah ya, tidak seburuk tokoh di film ini meskipun si Hulk cuma pakai kolor saja. Akibat insiden beracun berawal dari seorang petugas kebersihan bernama Ucok yang menjadi pahlawan super. Dengan kekuatan barunya yang di luar nalar, bahkan Prabowo pun tidak sanggup membayangkannya. Penampilan yang entah seperti makhluk apa, ia harus berpacu menyelamatkan anaknya dari seorang tiran yang ingin menguasai kekuatan super beracun itu. Banyak hal yang tak terduga dan hal mengerikan pun terjadi. Gimana? Menarik? Daripada banyak spoiler di awal, mending yuk ceritakan. Kisah diawali pada sebuah kota, Rose Village, sebuah kota kecil yang tenang di permukaan namun menyimpan rahasia kelam. Di pinggiran kota itu berdiri pabrik besar milik korporasi raksasa bernama BTH. Asap tebal pun mengepul dari cerobongnya dan limbah beracun mengalir ke sungai tanpa henti. Di sebuah kantor terlihat seorang pria bernama Usman, seorang jurnalis senior, idealis, dan pemberani. Tak lama kemudian, datanglah bawahannya seorang perempuan bernama Ebah. Ia datang membawa sebuah kabar buruk sekaligus penting, di mana ia berhasil mengumpulkan bukti kejahatan pabrik BTH dalam sebuah harddisk. Usman pun bertanya, "Ebah, apakah ada orang lain yang mengikutimu?" Lalu ia menjawab, "Tidak." Mereka pun lalu membuka harddisk tersebut, di mana di dalamnya menyimpan banyak rahasia kejahatan yang merugikan banyak orang, mulai dari dokumen pembuangan limbah radioaktif, eksperimen mengerikan, menjarah rumah pejabat yang korupsi, sampai catatan kerjasama dengan mafia-mafia negara untuk melakukan suatu kejahatan. Semuanya mereka lihat di harddisk itu. Dengan begitu, mereka menyadari bahwa masyarakat kecil bahkan mungkin hidupnya juga sedang terancam. We need to destroy BTH. These bastards. Oh my god. Tak lama kemudian, mereka pun melihat CCTV. Terlihat di luar ada sekelompok gangster bernama The Killer, geng musik rap jalanan yang bekerja untuk BTH sebagai pembunuh bayaran. Si Ebah pun mungkin tidak menyadari bahwa dia sudah diikuti. Usman dan Ebah pun panik seketika. Sebagai orang baik dan bertanggung jawab pada bawahannya, si Usman pun menyuruh Ebah untuk pergi duluan membawa harddisk itu karena dia akan menghadapi orang-orang yang masuk itu. Ebah pun pergi, tetapi sialnya di saat dia mau turun tangga, dia pun dicegat oleh gangster pembunuh itu. Dia pun lari ke arah lain lalu melompat untuk menghindarinya, tetapi sayang harddisknya pun ikut hancur. Di sisi lain, si Usman yang mencoba memancing mereka masuk ke ruangannya tanpa basa-basi. Geng pembunuh itu menembaki si Usman berkali-kali, tetapi anehnya si Usman terus bangkit sambil mengejek-ngejek mereka meskipun tubuhnya sudah berlumuran darah. Hingga akhirnya sebuah tembakan harpun pun menembus dadanya dan melemparkannya keluar jendela. Tubuhnya jatuh menghantam tanah tepat di depan si Ebah. Dia pun hanya bisa menyaksikan atasannya meregang nyawa lalu melarikan diri dalam kepanikan.
Mari saya perkenalkan Anda pada seorang pria bernama Bobby, sosok seorang ambisius dengan senyum licin dan hati busuk. Dialah yang memimpin dan menjalankan pabrik BTH itu. Ia selalu ditemani asistennya bernama Kissy, wanita yang sama licik penuh intrik. Bersama-sama mereka menjaga kedok perusahaan dengan selalu menyembunyikan kebusukan perusahaan dan selalu menghalalkan cara. Sementara kenyataannya, perusahaan BTH ini meracuni kota dengan limbah kimia. Bobby sendiri mempunyai adik bernama Prit, seorang pria berwajah aneh, berpakaian nyentrik, dan rambut yang selalu terurai tipis. Suka berbicara dengan nada menggelikan. Like an accident, did it? Prit adalah penghubung BTH dengan gangster-gangster jalanan seperti The Killer. Saat Bobby mengetahui si Ebah masih hidup, seperti yang Anda ketahui, si Ebah ini mencuri rahasia buruk di perusahaannya. Bobby pun memberi perintah kepada adiknya Prit segera mendatangi The Killer dan memerintahkan mereka untuk memburu si Ebah sampai mati. Di sisi lain terlihat seorang pria sederhana bernama Ucok sedang terbaring tidur. Ia adalah seorang petugas kebersihan di pabrik BTH itu. Di samping tubuhnya yang irit, kehidupannya pun sangat suram. Istrinya sudah tiada, meninggalkan Ucok sebagai ayah tiri tunggal bagi seorang anak bernama Ujang. Sayangnya hubungan Ucok dan Ujang jauh dari kata harmonis. Ujang pun merasa kehilangan ibunya dan tidak bisa melupakannya, selalu menutupi diri dari si Ucok ayah tirinya. Si Ujang itu sebenarnya berbakat seni, namun saat audisi di sekolah, ia selalu demam panggung. Ucok pun tidak bisa berbuat banyak untuk anaknya itu. Ia pun merasa gagal sebagai seorang ayah. Crush it, I know that. Performing's in your blood, man. Yeah. Seakan belum cukup dengan masalah anaknya, ia pun menerima kabar buruk dari dokter bahwasanya ia didiagnosa menderita tumor otak dengan sisa hidup yang hanya tinggal setahun lagi. Lebih menyakitkan lagi saat mencoba menggunakan asuransi kesehatan dari tempatnya ia bekerja yaitu BTH, ia sadar posisinya itu hanyalah sampah dan perusahaannya pun tidak memberinya BPJS untuk menanggung biaya pembayaran pengobatannya. Harapannya pun musnah seketika. I'm talking about tiers. I don't know what tears are. Listed on the primary tier covered, secondary tier. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat anaknya pulang ke rumah, terlihat anaknya Ujang dengan muka murung. Ucok pun sebagai ayah mencoba menghibur Ujang dengan mengenakan rok balet dan memberi tarian konyol berharap Ujang bisa terhibur. Namun bukannya tertawa, Ujang justru mengabaikannya. Keputusasaan Ucok pun semakin dalam. Ia pun pergi dari rumah. Ucok pun lalu menghadiri jamuan makan malam elit, di mana di situ hadir bos perusahaannya yaitu Bobby, hadir pula si Togar rekan kerjanya dan Kissy sekretarisnya. Pejabat kota pun termasuk wali kota pun ada. Ucok pun memberanikan diri menghampiri meja mereka semua. Ia pun berbicara kepada Bobby tentang penyakitnya. Ia meminta bantuan ke Bobby untuk bisa memberinya BPJS. Namun yang terjadi, ia justru malah dipermalukan. Kissy pun sekretaris Bobby mengantarnya keluar dengan senyum sinis. Sementara si Togar dan tamu yang lainnya hanya menertawakan keberaniannya. Di balik pintu, Ucok mendengar ejekan-ejekan yang ditunjukkan padanya. Ia pun pulang dengan hati hancur. Ucok merasa dunia sepenuhnya melawannya. Dalam keputusasaannya, ia kembali ke pabrik tempatnya ia bekerja dan mencelupkan pel ke sebuah tong limbah beracun, lalu menggunakannya untuk mengancam rekan kerja yang menjaga berangkas uang agar membiarkannya merampok berangkas uang tersebut untuk keperluan pengobatannya. Ia pun pergi dengan beberapa uang di kantong. I'll send someone to untie you, Brad. Di saat bersamaan, terlihat Ebah sedang menyusup ke pabrik untuk mengambil bukti kejahatan. Ia pun mencoba mengambil sampel cairan beracun itu. Tetapi tiba-tiba, The Killer pun mengetahui perbuatannya itu. Lalu ia pun berpapasan dengan si Ucok dalam kepanikan. Uang curian Ucok pun terbakar habis dan malapetaka pun datang. The Killer pun muncul mengejar mereka berdua. Alih-alih membunuh Ebah, mereka salah sasaran dan menembak wajah Ucok sampai dia mati. That's crazy, big fan.
Prit pun murka karena target salah, lalu menyuruh mereka membereskan mayat Ucok. Mereka pun buru-buru membuang mayat Ucok ke kolam limbah radioaktif bersama pelnya. Tak lama kemudian, hal tak terduga pun terjadi. Ya, di kolam itu tubuh Ucok bangkit kembali, namun bukan lagi sebagai manusia. Kulitnya berubah hijau dan bernoda, matanya membesar, tubuhnya cacat namun dipenuhi kekuatan aneh. Ia pun berjalan pulang. Sesampainya di rumah, mencoba masuk melalui jendela. Saat Ucok mencoba mendekati si Ujang, yang ketakutan malah meneriakinya dan menelepon polisi. Ujang pun mendorongnya hingga jatuh dari balkon. Tubuhnya pun menimpa mobil seorang pria bernama Barkabus. Pria kaya arogan yang hendak mengusir seorang nenek dari tokonya. Barkabus pun terlihat mobilnya yang tertimpa Ucok. Dengan keadaan marah, dia pun menembak Ucok berulang kali. Tetapi apa yang terjadi? Pelurunya malah keluar sendiri dari tubuh dan luka-lukanya menutup kembali seketika. Ucok pun marah dan menghampirinya, lalu membalas dengan menarik tangan Barkabus hingga putus. Dia pun kaget seketika melihat kekuatan yang dia miliki. Warga sekitar pun terkejut, lalu berbondong-bondong memburunya. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan. Tak lama kemudian, ia pun tak sadarkan diri. Terlihat Ucok terbangun di suatu tempat, seorang gelandangan eksotik yang tak terganggu sedikit pun melihat wujudnya. Malah banyak hal yang mereka bincangkan. Dari sini Ucok mulai menyadari meski ia jadi monster, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk suatu yang lebih besar. Look, Winston. He's an ugly son. Of them have much demanded. Generally speaking. Di tempat lain, seketika kota pun diguncang aksi protes kelompok supremasi kulit putih dinasti LED di restoran cepat saji Miss Matt. Melihat hal itu, Ucok pun tak tinggal diam. Para perusuh pun menyandra pengunjung karena marah. Nama restoran diubah dari Mr. Matt menjadi Miss Matt. Tak lama kemudian, Ucok pun masuk dengan pel radioaktifnya. Pertumpahan darah pun terjadi. Kepala perusuh dihantam, tubuh meleleh, hingga satu orang ditarik ususnya dari dubur. Brutal, memang menjijikan sekaligus heroik. Para sandera pun dibebaskan dan media pun meliput aksinya. Warga kota pun menyebut dia The Toxic. Si Ujang yang menonton televisi pun langsung mengenali suara ayah tirinya itu. Kristen? Sometimes you gotta do something. Berita toksik pun membuat Barkabus marah karena sanyana Barkabus adalah anaknya si Togar. Dia pun marah besar dan menghubungi anak buahnya untuk memburu si Ucok. Begitu juga si Bobby. Tahu monster itu adalah si Ucok dan memerintahkan si Prit untuk segera menangkapnya. Si Prit pun mengusulkan untuk menculik anaknya si Ujang. Dengan begitu si Ucok pasti akan datang dengan sendirinya. He is a child. Find him, bring him here. Our factory waste materials are normally quite toxic. Sementara itu si Eba mendatangi apartemen Ucok untuk bertemu si Ujang. Awalnya si Ujang pun takut tidak membukakan pintu untuknya. Namun setelah melihat kartu identitas Ucok yang ia temukan di TKP, Ujang pun mau membukakan pintu untuknya. Mereka pun berbincang menghubungkan semua apa yang sebenarnya terjadi. That's the shit. Now we know that killed her. Your dad's the key. Namun sebelum mereka sempat kabur, The Killer pun menyerang. Ebah pun tertembak dan si Ujang pun berhasil mereka culik. Ucok pun menemukan Ebah sekarat, lalu membawanya pada temannya seorang gelandangan yang tadi di awal kita lihat yang ada di dalam hutan. Dengan darah mutannya yang bisa menyembuhkan, Ucok pun meneteskan cairan dari luka tangannya ke tubuh Ebah hingga si Ebah pun kemudian pulih. There's a gentleman down there huffing Jenkum. Says, Why fight if he can't win? Beberapa waktu kemudian terlihat The Killer sedang menggelar pertunjukan rap terbuka. Ucok pun muncul lalu menirukan lagu mereka, membuat sang pemimpin The Killer murka.
Pertarungan pun pecah. Ucok pun memenggal, menghantam, dan menyiksa para anggota geng dengan pelnya. DJ mereka pun tewas kesetrum ketika pel menembus kepala salah satu anggota dan mengenai alat musiknya. Di sisi lain, si Eba berhasil mengejar salah satu anggota The Killers yang kabur melarikan diri, yaitu si manusia ayam, dan melakukan sedikit terjangan kepadanya. Hingga si kepala ayam pun terjatuh. Si Eba pun lalu memanggil si Ucok. Si Ucok pun mengancamnya penuh amarah. Dia bertanya di mana keberadaan anaknya si Ujang. Lalu kedok kepala ayamnya pun dilepas. Dan wow, terlihat jelas pemandangan yang sangat-sangat tidak diduga. Ternyata si kepala kedok ayam itu berkepala bayi, entah manusia atau siluman, entahlah apa itu. Aneh memang ya, tapi inilah yang saya lihat dan kalian semua yang nonton lihat. Orok anjay huluna. It's my son! Judhaven? You know where that is? Di depan para penonton, Ucok pun membuka kedok bahwa The Killers hanyalah pembunuh bayaran keji yang disewa oleh pabrik BTH. They are ruiners! These dudes suck! They kill people! Clean up all this shit! Listen up! Ucok dan Ebah pun lalu mencoba menyerang markas mereka, namun tertangkap. Bobby pun lalu mengekstrak darah Ucok untuk menciptakan strum mutasi. Setelah Robert meminumnya, tubuhnya pun berubah menjadi monster mengerikan, berbulu, bertanduk, bercakar, mirip Krampus. Ia pun membantai musuh-musuh bisnisnya termasuk Togar, ayahnya si Barkabus yang tangannya putus. My love, I feel. Terlihat Kisi kaget karena melihat penampilan Bobby yang berubah menjadi monster. Tanpa berpikir panjang, dia pun lalu ikut meminum cairan yang masih tersisa sedikit di botol. Lalu dia pun berubah menjadi makhluk aneh. No witnesses! Fucking idea was it to Sementara si Ujang berada di tangan Prit. Dalam momen langka, Ujang bertanya, apakah keluarga Prit akan menyelamatkannya seperti ayahnya? Pertanyaan bodoh, pertanyaan polos. Itu mengguncang hati si Prit. What would your family do if someone tried to take you away? My dad loves me more than anything. Di ruang penyiksaan terlihat si Ucok hampir menyerah, namun si Eba mengingatkannya siapa dirinya. Dengan ide gilanya, ia pun menggunakan urin asamnya untuk melarutkan rantai. Mereka pun kabur membunuh para penjaga hingga menemukan Ujang di sebuah rumah pondok. Tetapi sayangnya, peluru menghantam tangki gas menyebabkan rumah itu meledak. Ucok pun putus asa mengira si Ujang anaknya mati. Janitor, did you get what you want? Pertarungan besar pun terjadi antara si Ucok melawan si Bobby yang kini menjadi monster. Duel brutal pun berakhir ketika si Ucok menusuk si Bobby dengan pel, lalu menghantamkan tubuhnya ke kap mobil. Lalu si Eba menyalakan mesin mobil itu dan tubuh Bobby pun tergiling seperti jus berdarah. Terlihat Ujang selamat ternyata ya. Prit yang tersentuh hatinya diam-diam menyelamatkannya sebelum ledakan. You haven't killed anyone else, have you? Wait, Don't kill him. It's not who you are. you called me Dad. I know. Namun bahaya pun belum usai. Kisi yang ikut meminum serum itu menusuk Toksi dengan papan kayu lalu membunuh si Prit dengan menggorok lehernya. Dalam klimaks, Ucok menubruk Kisi ke genangan bensin, memicu ledakan yang dahsyat yang menghanguskan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, ternyata Ucok pun masih hidup. Terlihat terbangun di rumah sakit, dokternya pun memberi kabar mengejutkan bahwa mutasinya menyembuhkan tumor otaknya dan ia tidak lagi sekarat. Kasus BTH pun terbongkar, pejabat korup seperti wali kota pun ditangkap. Di luar ruangan perawat terlihat puluhan warga berterima kasih kepada si Ucok. Si Ujang pun akhirnya memeluk ayah tirinya itu dengan tulus. Prit
yang masih hidup pun menggunakan alat bantu suara karena lehernya digorok oleh si Kisi. Sementara si Ebah berpisah dengan si Ucok setelah semuanya selesai. Bunch of crap. Film pun ditutup dengan si Ucok hadir di acara bakat sekolah, menyaksikan Ujang tampil penuh percaya diri. Matanya pun berkaca-kaca penuh kebanggaan. I don't know why I do that, I just do. And I use American white bread. Only white. Alright. Film pun selesai. Aneh memang, jijik memang, seram juga memang. Penampilan tokoh pada film yang baru dirilis ini yang mungkin akan menjadi salah satu anggota Avengers baru. Makna yang bisa kita rasa jang pepeling balik pikir hirup orang dari cerita film ini adalah janganlah kalian melihat mengenal orang dari penampilan, karena sanyana penampilan seburuk apapun akan mulia di hadapan manusia. Bahkan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala kalau perilaku baik selalu tertanam dalam diri si buruk rupa. Tetapi sebaliknya, penampilan sebaik apapun kalian, kalau akhlaknya tidak baik, kemuliaan pun tak akan kalian dapatkan di mata manusia, bahkan sang pencipta pun. Contoh, sokal goreng batur, iri, dengki, sombong, takabur, angku, goreng adat, licik, serakah, jeung sajabana. Semua itu adalah contoh dari akhlak yang tidak patut kalian contoh. Itu. Mungkin sekian di video kali ini, semoga menghibur rasa bosan kalian semua. Saya Muluk bersama ras manusia terkuat di bumi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keep smile and enjoy.